Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas penyebab gagalnya operasi Barbarossa. Pada tahun 1940, Jerman menginvasi Uni Soviet yang dikenal dengan nama Operasi Barbarossa. Sebab Hitler dan tentara Jermannya itu menginvasi Soviet adalah mereka itu sudah merasa sombong dan congkak karena mereka sudah berhasil menaklukkan Perancis. Seperti yang kita tahu, Perancis itu kan negara yang superpower. Pada era Perang Dunia Pertama aja dia mampu menakluk lutut tentara Jerman yang ada di perbatasan. Karena Hitler sudah menguasai Perancis dan juga menguasai sebagian Eropa Barat, jadi dia tuh ngerasa di atas angin. Hitler pun berpikir gimana kalau Jerman itu menginvasi aja dulu nih. Menginvasi lebih dulu maksud gua. Menginvasi lebih dulu Uni Soviet dibanding nantinya itu Uni Soviet yang menginvasi Jerman duluan. Padahal Hitler itu sudah membuat perjanjian dengan Stalin. Perjanjian untuk tidak saling serang. Nama perjanjiannya adalah Molotov-Ribbentrop. Yang inti dari isi perjanjiannya adalah Uni Soviet dilarang menyerang Jerman dan Jerman dilarang menyerang Uni Soviet. Tapi Hitler melanggarnya dengan dilakukannya operasi Barbarossa tadi. Tetapi operasi Barbarossa ini nggak segampang yang Hitler kira atau yang Hitler pikirkan. Karena medan Uni Soviet itu kan gede, terus juga tentaranya banyak, terus juga cuacanya ekstrim. Nah, di video kali ini gue akan membahas penyebab gagalnya operasi Barbarossa. Penyebab gagalnya operasi Barbarossa yang pertama adalah medan yang sangat ekstrim. Jadi kalau di kita itu di Indonesia, maksud gua, di Indonesia itu kayak di Bogor, terus di Bandung, itu suhunya kan dingin banget tuh. Menurut kita yang nggak biasa di sana. Cuman itu tuh jauh banget seperti yang di Eropa Timur sana. Bahkan Jerman juga kan termasuknya dingin tuh. Cuman itu belum ada apa-apanya sama di Uni Soviet atau di Rusia sekarang itu. Misalkan di Jerman itu suhu yang biasanya rata-ratanya misalkan 10 atau 1 derajat atau minus 2 derajat lah. Kalau di Uni Soviet sana atau di Eropa Timur sana itu beda. Di sana suhunya sampai minus 42 derajat tuh, bayangin aja. Jadi itu tuh 40 kali lipat lebih dingin daripada kulkas atau freezer di rumah kalian. Nah, ini adalah sesuatu blunder lah. Bisa gue bilang, suatu blunder atau suatu kesalahan bagi Hitler. Karena bener aja pas dia ke sana, Hitler itu disulitkan dengan medan. Karena percuma aja lah tentaranya hebat gitu, tentaranya kuat, cuman kan medannya itu medan alamnya maksud gua. Medan alamnya itu kan ekstrim banget tuh. Suhu minus 42 derajat, terus juga banyak tank baja yang macet gara-gara serpihan salju, gara-gara mesinnya itu beku. Ini percuma aja, alat canggih juga, alutsista canggih percuma. Jadi kayak nggak kepake di sana tuh. Bahkan senapan-senapan Jerman itu banyak yang macet secara tiba-tiba. Mungkin karena dalamannya itu beku juga tuh, karena suhunya yang sangat ekstrim. Seperti yang gue bilang tadi tuh, suhunya minus 42 derajat. Dan di sini Hitler itu nggak mikir sampai segitunya. Dia mikir cuman, wah Uni Soviet itu kan negara yang gampang lah, alutistanya itu nggak secanggih gua. Dia mikir kayak gitu doang. Dan dia ngerasa mungkin cuacanya masih nggak jauh beda sama Jerman, padahal kenyataannya atau faktanya ketika dia turun di lapangan itu jauh banget dari perkiraan yang dia pikirkan. Penyebab gagalnya operasi Barbarossa yang kedua adalah kekurangan logistik. Selain medan tempur yang susah dan juga cuaca yang ekstrim nih, pasukan Jerman pun disulitkan oleh logistik yang sangat minim. Jadi Hitler tuh udah nggak ngirim-ngirim logistik lagi tuh, kayak misalkan amunisi, terus juga gandum, terus air, terus baju-baju yang layak. Jadi di sana mereka itu pakai baju ya udah yang dibawa mereka aja. Misalkan satu pasukan nih ngebawa 3 seragam nih buat gonta-ganti, ya udah 3 tuh selama dari tahun 1940 sampai tahun 1943. Berarti 3 tahun cuma 3 seragam doang. Pasti di antara 3 seragam itu kan ada yang kena darah, ada yang kena peluru, terus juga ada yang kena lumpur, ada yang kena salju di sana. Nah, mereka mau nggak mau mereka harus pakai baju yang itu tuh. Ada yang beku juga bajunya. Ya pasti beku lah, suhunya aja minus 42 derajat. Selain itu mereka pun di sana kelaparan tuh. Bahkan nggak sedikit di antara mereka tuh yang makan, serius loh ini, nggak bohong. Karena mereka saking kelaparannya dan saking nggak ada yang bisa dimakan lagi. Ya iyalah, hewan-hewan kan buat narik mesin, yang mesinnya macet kan ditarik kuda tuh. Kalau kudanya disembelih, ya bonyok juga mereka. Tapi ada juga yang disembelih, ada tuh. Bahkan beberapa penyintas Jerman, tentara Jerman yang selamat maksud gue, yang selamat dan dia masih hidup, mereka itu bercerita, nggak sedikit juga teman kita nih yang makan temannya sendiri yang baru mati. Lu bayangin sampai segitunya coba.
saking nggak ada logistiknya dan saking nggak dikirim-kirim logistiknya. Selain itu Jerman pun terkendala pihak sekutu juga tuh. Jadi misalkan mereka mau ngirim bantuan nih gandum ya atau selimut lah kayak gitu, selimut, seragam lagi, seragam baru. Mau ngirim seragam baru lagi, mereka itu kendala dihadang pihak sekutu tuh di tengah jalan. Kayak misalkan helikopternya atau misalkan kapalnya dicegat kayak gitu. Nggak sekedar cuaca ekstrim doang, enggak. Selain logistik, Jerman pun kekurangan satu hal lagi nih. Dan itu adalah penyebab gagalnya operasi Barbarossa yang terakhir di video ini. Penyebab yang terakhir dari gagalnya operasi Barbarossa adalah kurangnya SDM atau sumber daya manusia atau pasukan Jerman. Seperti yang kita tahu, Hitler itu membagi pasukannya dalam beberapa blok atau dalam beberapa front, kayak front Eropa Barat, terus juga front Afrika sana, ditambah lagi front Eropa Timur. Jadi jelas aja dia kekurangan, bahkan sangat kekurangan pasukan. Apalagi seperti yang kita tahu juga, Jerman itu kan negaranya lebih kecil daripada Uni Soviet. Jadi udah berbanding jauh banget lah. Makanya ada beberapa video gue yang dulu itu menyebutkan di operasi Barbarossa tuh kualitas versus kuantitas. Karena bener aja Jerman itu sangat sedikit tentaranya, tetapi alutistanya itu lebih canggih daripada Uni Soviet, berbanding sedikit di atasnya. Jadi misalkan Jerman itu ngeluarin tentaranya 1 juta, Uni Soviet ngeluarin lagi nih 10 juta, udah jauh banget pokoknya. Tetapi Jerman juga udah lumayan bagus itu, karena dia bisa menyeimbangkan lah, bisa menyimbangi kekuatan besar dari segi pasukan nih, maksud gue, dari segi pasukan atau dari segi sumber daya manusianya, dia bisa ngimbangin tuh. Tetapi apa gunanya alutista canggih jika manusianya atau penggeraknya itu nggak ada? Ya iya, lalu bayangin aja lah, misalkan ada 10 tank canggih nih, cuman orangnya itu cuman ada 5, nah gimana coba? Atau misalkan ada senapan 100, orangnya cuma 50, kan bingung juga tuh. Seperti yang kita tahu juga, Uni Soviet itu kan luas banget tuh. Jadi nggak mungkin dong dengan tentara Jerman yang sangat minim atau sumber daya manusia yang sangat minim menaklukkan negara yang luasnya itu 5 kali lipat Jerman. Lu bisa bayangin lah. Jadi kalau gue bandingin tentara Uni Soviet sama tentara Jerman itu 7:1, atau bisa dibilang 10:1, karena saking banyaknya tentara atau sumber daya manusia di Uni Soviet sana. Mungkin kalau Hitler itu fokus ke Eropa Timur dulu nih, kayaknya asumsi gue pribadi dia tuh nggak bakal kekurangan lah, cukup lah. Walaupun tetap aja dari segi nomor atau perhitungan angka itu manusianya banyakkan Uni Soviet. Cuman kalau dia fokus nih di Eropa Timur doang, kayaknya dia memenangkan Perang Dunia Kedua di Eropa Timur. Setelah Eropa Timur takluk atau Uni Soviet takluk, Hitler baru bisa menaklukkan Eropa Barat. Cuman kan karena tentaranya Hitler dibagi-bagi, ini tadi ada 3 front tuh, Eropa Barat, Afrika, sama Eropa Timur. Jadi ya pasti banget dia kekurangan lah sumber daya manusianya atau pasukannya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai menit akhir. Buat kalian suka dengan video gue, pasti klik tombol subscribe dan mau gue bilang ada di sampingnya gue. Kita ketemu di video berikut. Terima kasih.